bertanggung jawablah atas tindakan Anda. Anda dapat mengambil semua pujian di dunia untuk hal-hal yang Anda lakukan dengan benar. Selama Anda juga mengambil tanggung jawab atas hal-hal yang Anda lakukan salah, itu harus menjadi persamaan yang seimbang. Pada abad ke-18, ada sesuatu yang menyebar di seluruh Eropa, dan akhirnya sampai ke Amerika yang disebut demam nifas, juga dikenal sebagai kematian hitam saat melahirkan. Pada dasarnya, apa yang terjadi adalah para wanita melahirkan, dan mereka akan meninggal dalam waktu 48 jam setelah melahirkan. Kematian hitam saat melahirkan ini adalah malapetaka Eropa, dan itu menjadi semakin buruk selama lebih dari 1 abad. Di beberapa rumah sakit, angkanya mencapai 70% wanita yang melahirkan meninggal akibat melahirkan. Tapi ini adalah masa pencerahan, ini adalah masa data empiris dan ilmu pengetahuan, dan kita telah membuang hal-hal seperti tradisi dan mistisisme. Mereka adalah orang-orang sains, mereka adalah dokter dan para dokter, dan orang-orang sains ini ingin mempelajari dan mencoba menemukan alasan kematian hitam saat melahirkan ini. Dan jadi mereka mulai bekerja mempelajari, dan mereka akan mempelajari mayat para wanita yang telah meninggal, dan di pagi hari mereka akan melakukan otopsi, dan kemudian di sore hari mereka akan pergi dan membantu persalinan bayi dan menyelesaikan putaran mereka. Dan itu tidak sampai pertengahan tahun 1800-an bahwa Dr. Oliver Wendell Holmes, ayah dari Hakim Agung Oliver Wendell Holmes, menyadari bahwa semua dokter yang melakukan otopsi di pagi hari ini tidak mencuci tangan mereka sebelum mereka membantu persalinan bayi di sore hari. Dan dia menunjukkannya dan berkata, "Kawan-kawan, Andalah masalahnya." Dan mereka mengabaikannya dan menyebutnya gila selama 30 tahun. Sampai akhirnya seseorang menyadari bahwa jika mereka hanya mencuci tangan, mereka itu akan hilang. Dan itulah yang terjadi ketika mereka mulai mensterilkan instrumen mereka dan mencuci tangan mereka. Kematian hitam saat melahirkan menghilang. Poin saya adalah, pelajarannya di sini adalah terkadang Andalah masalahnya. Bertanggung jawablah atas tindakan Anda. Anda dapat mengambil semua pujian di dunia untuk hal-hal yang Anda lakukan dengan benar, selama Anda juga mengambil tanggung jawab atas hal-hal yang Anda lakukan salah. Itu harus menjadi persamaan yang seimbang. Anda tidak mendapatkannya satu arah dan tidak yang lain. Anda bisa mendapatkan pujian ketika Anda juga mengambil akuntabilitas. Nelson Mandela adalah studi kasus yang sangat istimewa di dunia kepemimpinan, karena dia secara universal dianggap sebagai pemimpin yang hebat. Dia sebenarnya adalah putra seorang kepala suku, dan dia ditanya suatu hari, "Bagaimana Anda belajar menjadi pemimpin yang hebat?" Dan dia menjawab bahwa dia akan pergi dengan ayahnya ke pertemuan suku. Dan dia ingat 2 hal ketika ayahnya akan bertemu dengan para tetua lainnya. Satu, mereka akan selalu duduk dalam lingkaran, dan 2, ayahnya selalu menjadi yang terakhir berbicara. Anda akan diberitahu sepanjang hidup Anda bahwa Anda perlu belajar mendengarkan. Saya akan mengatakan bahwa Anda perlu belajar menjadi yang terakhir berbicara. Saya melihatnya di ruang rapat setiap hari dalam seminggu. Bahkan orang-orang yang menganggap diri mereka pemimpin yang baik, yang mungkin sebenarnya adalah pemimpin yang layak, akan masuk ke sebuah ruangan dan berkata, "Inilah masalahnya, inilah yang saya pikirkan, tapi saya tertarik dengan pendapat Anda. Ayo kita keliling ruangan, sudah terlambat." Keterampilan untuk menahan pendapat Anda untuk diri sendiri sampai semua orang berbicara melakukan 2 hal. Satu, itu memberi semua orang perasaan bahwa mereka telah didengar, memberi semua orang kemampuan untuk merasa bahwa mereka telah berkontribusi. Dan 2, Anda
mendapatkan manfaat mendengar apa yang dipikirkan orang lain sebelum Anda memberikan pendapat Anda. Keterampilan itu sebenarnya adalah menyimpan pendapat Anda untuk diri sendiri. Jika Anda setuju dengan seseorang, jangan mengangguk ya. Jika Anda tidak setuju dengan seseorang, jangan tidak tahu. Cukup duduk di sana, terima semuanya. Dan satu-satunya hal yang boleh Anda lakukan adalah mengajukan pertanyaan sehingga Anda dapat memahami apa yang mereka maksud dan mengapa mereka memiliki pendapat itu. Anda harus memahami dari mana mereka berbicara, mengapa mereka memiliki pendapat yang mereka miliki, bukan hanya apa yang mereka katakan. Dan pada akhirnya, Anda akan mendapatkan giliran Anda. Kedengarannya mudah, bukan? Jadi, seorang teman saya dan saya, kami pergi berlari di Central Park organisasi pelari jalanan. Pada akhir pekan, mereka mengadakan perlombaan dan sangat umum di akhir perlombaan, mereka akan memiliki sponsor yang akan memberikan sesuatu apel atau bagel atau sesuatu. Dan pada hari khusus ini, ketika kami sampai di akhir lari, ada beberapa bagel gratis dan mereka telah menyiapkan meja piknik. Dan di satu sisi, ada sekelompok sukarelawan di atas meja, ada kotak-kotak bagel, dan di sisi lain, ada antrean panjang pelari yang menunggu untuk mendapatkan bagel gratis mereka. Jadi saya berkata kepada teman saya, "Ayo, kita ambil bagel." Dan dia menatap saya dan berkata, "Ah, antreannya terlalu panjang." Dan saya berkata, "Bagel gratis." Dan dia berkata, "Saya tidak mau mengantre." Dan saya seperti bagel gratis. Dan dia bilang, "Tidak, itu terlalu panjang." Dan saat itulah saya menyadari bahwa ada dua cara untuk melihat dunia. Beberapa orang melihat hal yang mereka inginkan, dan beberapa orang melihat hal yang menghalangi mereka untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan. Saya hanya bisa melihat bagel, dia hanya bisa melihat antrean. Semua pemimpin besar, semua orang dari Martin Luther King hingga Steve Jobs, setiap dari mereka yang memiliki kapasitas untuk menginspirasi. Mereka akan berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dengan cara yang persis sama. Dan itu benar-benar kebalikan dari kita semua, di mana kita semua memulai dengan apa yang kita lakukan. Para pemimpin hebat ini, mereka yang memiliki kapasitas untuk menginspirasi dan memimpin perubahan besar, semuanya selalu dimulai dengan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Setiap organisasi di planet ini, bahkan karir kita sendiri, selalu berfungsi pada 3 tingkatan. Apa yang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, dan mengapa kita melakukannya. Apa yang kita lakukan dengan produk yang kita buat, layanan yang kita tawarkan, hal-hal yang kita jual. Bagaimana kita melakukannya adalah apakah Anda menyebutnya proposisi penjualan unik Anda, atau proses kepemilikan Anda, atau apapun yang ingin Anda sebutkan. Hal-hal yang Anda pikir membuat Anda berbeda atau istimewa atau menonjol dari keramaian. Tetapi konsep inilah mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Tujuan atau keyakinan ini yang mendorong kita semua mengapa perusahaan itu ada pada awalnya. Kita tidak butuh satu lagi dari apapun yang Anda jual. Anda tahu ada banyak, tapi mengapa kita membutuhkan Anda? Dan itu bukan karena bagaimana Anda melakukannya secara berbeda atau apa yang Anda lakukan, ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Itulah alasan mengapa perusahaan itu dibentuk. Ketika organisasi memulai dengan mengapa tanggapan yang akan mereka dapatkan dari orang-orang yang percaya, apa yang mereka yakini akan bersifat mendalam, itu akan sangat pribadi. Dan di bagian otak yang emosional, akan sulit bagi orang untuk menjelaskan mengapa mereka begitu tertarik pada Southwest Airlines atau Harley Davidson atau Apple. Mereka akan berbicara tentang, "Oh itu, desainnya itu,
kualitasnya itu, pelayanannya. Tetapi pada kenyataannya, itu lebih dalam dari itu. Itu ada di bagian otak yang mengontrol perilaku, tetapi bukan bahasa. Yang terbaik yang bisa mereka simpulkan adalah, saya tidak tahu, saya hanya menyukainya. Tetapi kenyataannya itu sebenarnya adalah salah satu hal yang membantu mereka mendefinisikan siapa mereka. Apple mampu menginspirasi loyalitas di antara pelanggan dan karyawan dan pemegang saham. Dalam hal ini, karena cara mereka memandang diri mereka sendiri berbeda dari cara kebanyakan perusahaan komputer lain memandang diri mereka sendiri. Sebagian besar perusahaan komputer lain mendefinisikan diri mereka dengan apa yang mereka lakukan. Mereka membuat komputer dan semua yang mereka coba lakukan adalah upaya untuk memperbaiki hal itu. Menambahkan lebih banyak RAM, menambahkan lebih banyak kecepatan membuatnya menjadi biru. Apple mendefinisikan diri mereka dengan mengapa mereka ada untuk menantang status quo. Anda tahu kekuatan untuk individu berpikir berbeda. Dan semua yang mereka katakan dan semua yang mereka lakukan adalah untuk memajukan gagasan itu. Jadi, pada pertengahan tahun 1980-an, seorang teolog bernama James Carsey menulis buku kecil ini berjudul Permainan Terbatas dan Tak Terbatas, di mana ia mendefinisikan dua jenis permainan ini. Permainan terbatas yang memiliki pemain yang dikenal aturan tetap dan tujuan yang disepakati selalu ada awal, tengah, dan akhir. Tujuannya adalah untuk memenangkan permainan. Dan kemudian ada permainan tak terbatas. Permainan tak terbatas didefinisikan sebagai pemain yang dikenal dan tidak dikenal. Anda tidak selalu tahu siapa semua pemain lainnya. Aturannya dapat diubah. Anda dapat bermain sesuka Anda dan tujuannya adalah untuk melanggengkan permainan untuk tetap dalam permainan selama mungkin. Kita adalah pemain dalam berbagai permainan tak terbatas setiap hari dalam hidup kita. Tidak ada yang namanya menjadi pemenang dalam pernikahan Anda. Tidak ada yang namanya memenangkan politik global. Dan pasti tidak ada yang namanya memenangkan bisnis. Pola pikir terbatas yaitu segalanya tentang transaksi ini. Daftar ini pola pikir tak terbatas adalah saya bisa menang atau kalah dalam permainan ini. Saya bisa menang atau kalah dalam transaksi ini dan akan ada yang lain dan yang lain dan yang lain dan yang lain. Dan tujuannya bukan untuk memenangkan yang ini. Tujuannya adalah menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Biarkan saya memberi Anda contoh kehidupan nyata yang menjelaskan apa yang saya bicarakan. Saya berbicara di sebuah konferensi pendidikan di Microsoft. Saya juga berbicara di sebuah konferensi pendidikan di Apple. Di konferensi Microsoft, sebagian besar eksekutif menghabiskan sebagian besar presentasi mereka berbicara tentang cara mengalahkan Apple. Di konferensi Apple, 100% eksekutif menghabiskan 100% presentasi mereka berbicara tentang cara membantu guru mengajar dan cara membantu siswa belajar. Satu terobsesi dengan kemana mereka akan pergi, yang lain terobsesi dengan persaingan mereka. Di akhir pembicaraan saya di Microsoft, mereka memberi saya hadiah. Mereka memberi saya Zune baru ketika itu masih ada. Ini adalah respons Microsoft terhadap iPod, dan teknologi kecil ini benar-benar luar biasa. Itu dirancang dengan indah antar muka. Penggunanya intuitif dan sangat sederhana untuk digunakan. Itu benar-benar brilian, harus saya katakan. Jadi, di akhir pembicaraan saya di Apple, saya berbagi taksi dengan seorang eksekutif Apple yang sangat senior dan saya memutuskan untuk memanaskan suasana. Saya tidak bisa menahan diri. Saya memberitahunya. Saya berkata, Anda tahu Microsoft memberi saya Zune baru mereka dan itu jauh lebih baik daripada iPod Touch Anda. Yang dia jawab, saya tidak ragu. Dan percakapan selesai. Karena pemain tak terbatas mengerti,
Terkadang pesaing Anda memiliki produk yang lebih baik, dan terkadang Anda memiliki produk yang lebih baik, dan terkadang Anda di depan, dan terkadang Anda di belakang. Tetapi tidak ada yang namanya terbaik, atau pertama, atau mengalahkan pesaing Anda. Hanya ada di depan dan di belakang. Dan kenyataan dari permainan tak terbatas adalah Anda sebenarnya hanya bersaing melawan diri sendiri, bahwa tujuannya setiap hari adalah bagaimana kita menjadi versi yang lebih baik dari institusi kita sendiri tahun ini daripada tahun lalu. Bagaimana kita meningkatkan kualitas budaya kita, bagaimana kita meningkatkan kualitas cara kita memberikan layanan yang kita klaim berikan, bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri. Itulah poin utama dari berada dalam permainan tak terbatas. Karena pada akhirnya kita tidak memiliki metrik yang sama seperti orang lain, dan kita bahkan belum tentu bermain untuk tujuan yang sama. Kita semua pernah mengalami di mana salah satu rekan kita mendapat promosi dan kita kesal, kita marah pada kesuksesan orang lain. Pikirkan tentang itu sejenak. Mengapa kita tidak bisa berbagi dalam kegembiraan? Apa yang tentang mereka yang terungkap dalam diri kita, itulah masalahnya. Perbandingan adalah hal paling mematikan yang bisa kita lakukan pada diri kita sendiri, karena kita akan selalu merasa kurang. Yang dilakukannya hanyalah membesar-besarkan semua rasa tidak aman kita, menyenangkan dan mengasyikkan untuk mencoba mengalahkan pesaing kita. Tetapi harus menghadapi kelemahan kita sendiri setiap hari itu melelahkan. Jauh lebih mudah untuk mengarahkan semua ketidaknyamanan dan kecemasan yang kita miliki tentang persaingan dan kelemahan kita pada orang lain. Tetapi masalahnya adalah jika kita menjadi begitu terobsesi untuk menang, terkadang kita melakukan hal-hal yang tidak etis. Ini seperti menjadi pelari dalam perlombaan. Ketika kita terobsesi untuk menang dalam perlombaan, kita mungkin menjegal pelari lain. Kita mungkin menjegal pesaing lain dan kita akan memenangkan perlombaan. Tetapi kita masih seorang pelari yang lambat. Dan masalahnya, dalam permainan tak terbatas ini ada perlombaan lain, dan perlombaan lain, dan perlombaan lain. Dan itu tidak pernah berakhir. Ketika kita memiliki pesaing dalam bisnis kita, mengadopsi pola pikir ini untuk perlu menang atau perlu mengalahkan mereka. Masalahnya adalah ini bukan permainan terbatas. Tidak ada yang namanya menang. Saingan yang sepadan adalah pemain lain dalam permainan yang layak untuk dibandingkan yang dalam beberapa cara bentuk atau wujud mengungkapkan kepada Anda kelemahan yang Anda miliki, yang merupakan peluang bagi Anda untuk bekerja untuk memperbaiki diri. Anda bisa memilih saingan yang sepadan Anda sendiri. Anda bisa memiliki banyak dari mereka. Mereka bisa menjadi seluruh perusahaan, mereka bisa menjadi individu, mereka bahkan tidak harus berada di industri Anda. Tetapi ada orang-orang yang Anda hormati. Anda tidak harus menyukai mereka, tetapi Anda menghormati bahwa mereka lebih baik dalam hal-hal daripada Anda. Dan itu menunjukkan kepada Anda di mana peluang Anda untuk berkembang. Dan ingat, dalam permainan tak terbatas, satu-satunya pesaing sejati adalah diri Anda sendiri. Dan jika permainan pola pikir tak terbatas, bermain dengan pola pikir tak terbatas adalah permainan perbaikan terus-menerus. Cara apa yang lebih baik untuk menemukan kelemahan Anda daripada dari mereka yang lebih baik dari kita dalam banyak hal? Terorganisir untuk permainan tak terbatas itu membutuhkan keberanian, karena kita akan berenang melawan arus di dunia yang sangat didorong oleh keterbatasan, dan sangat sulit untuk memiliki keberanian untuk menghadapi semua tekanan dalam hidup kita yang memberitahu kita untuk tetap terbatas, untuk memajukan diri kita di atas orang lain, untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin tahun ini, untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi nomor satu dalam semua peringkat buatan ini,
dengan peringkat sewenang-wenang dan kerangka waktu sewenang-wenang. Anda tahu, tekanan pada kita sangat besar dari Wall Street atau ego kita sendiri, atau dari struktur insentif internal atau bos kita, apapun itu. Tekanan itu sangat besar bagi kita untuk memainkan permainan terbatas. Dan jadi bagaimana Anda menghadapi tekanan eksternal yang besar? Keberanian. Dan keberanian adalah sesuatu yang datang dari hubungan Anda. Tahu, itu eksternal keyakinan mutlak bahwa seseorang akan ada untuk Anda di saat dibutuhkan. Adalah apa yang memberi kita keberanian untuk ada untuk orang lain ketika mereka membutuhkannya. Ada hari-hari kita akan meragukan diri kita sendiri, ada hari-hari kita akan terpukul, ada hari-hari badai akan datang, dan kita harus memiliki orang-orang yang mengatakan, "Aku mendukungmu, kamu perlu melakukan ini, kami membutuhkanmu, dunia membutuhkan ini, teruslah berjalan." Yang semuanya menimbulkan pertanyaan yang sangat menarik, apa artinya menjalani kehidupan yang tak terbatas? Jelas hidup kita terbatas, tetapi hidup itu tak terbatas, dan kita hanyalah para pemain dalam permainan tak terbatas ini, dan di setiap permainan tak terbatas lainnya. Meskipun kita tidak bisa memilih aturan mainnya, kita bisa memilih apakah kita ingin bermain, dan kita bisa memilih bagaimana kita ingin memainkannya dalam permainan kehidupan. Namun kita tidak bisa memilih apakah kita ingin bermain. Begitu Anda lahir, Anda adalah seorang pemain. Satu-satunya pilihan yang kita dapatkan adalah bagaimana kita ingin bermain. Kita bisa memilih untuk menjalani hidup kita dengan pola pikir terbatas, untuk memajukan karir kita sendiri, dengan mengorbankan orang lain untuk mencoba mengalahkan semua teman kita, menghasilkan lebih banyak uang daripada semua orang yang kita kenal, dan mengumpulkan kekuasaan sebanyak mungkin, dan ketika kita mati, kita meninggalkan semuanya. Atau kita bisa memilih untuk hidup dengan pola pikir tak terbatas, yaitu mengabdikan diri kita untuk melihat bahwa orang-orang di sekitar kita bangkit, untuk melihat bahwa orang-orang di sekitar kita memiliki pengalaman yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain. Dan bukankah itu intinya dari kehidupan yang tak terbatas, untuk meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik daripada saat kita menemukannya, untuk meninggalkan perusahaan tempat kita bekerja dalam keadaan yang lebih baik daripada saat kita memulainya, untuk meninggalkan keluarga kita lebih kuat dan lebih mampu daripada yang bisa mereka lakukan tanpa kita. Anda tahu, bukankah itu yang dimaksud dengan menjalani kehidupan yang tak terbatas, sehingga kita benar-benar bisa hidup melampaui hidup kita sendiri?